Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma minal mahdi ilal lahd. Aqama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun para asatidz, para ustadzah jamaah Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat menunaikan salah satu kewajibannya yang sangat nyaman di pagi hari, yaitu sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Tadi yang baca doa mana ustadznya? Udah pulang ya? Udah pulang. Insyaallah doanya cakep banget. Kemudian kita lanjut kajian kita pagi ini bersama Babul Aqidah, bersama dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 13 tahun di Mekah. Jadi kalau kita sebulan 2 kali, kalau Nabi tiap pagi, tiap 5 waktu ngomong sesaat tentang akidah, 13 tahun. Muakanya mantap betul para sahabat Nabi itu. Mantap betul imannya, kokoh, ya, kuat betul. Ya kita mah ya wajar-wajar aja kalau agak lembek-lembek dikit, karena memang ngajinya sebulan 2 kali dan cuman 2 waktu aja, gak tiap hari. 2 kali pun tidak sepanjang waktu, cuman 2 waktu setelah sholat subuh. Nah, sebelum kita rinci masalah akidah, ini kita sudah sebutkan kemarin, karena akidah itu masalah iman, masalah ideologi, masalah keyakinan yang harus tertanam dalam jiwa raga kita dan generasi bangsa. Kalau iman ini tertanam dan kuat dan kokoh, maka Indonesia yang memang sudah sangat luar biasa, kaya raya, subur, gemah ripah loh Cinawi, itu bisa kita berbagi keberkahan kepada banyak tetangga negara yang lain. Nah, salah satu cabang-cabang iman kemarin sudah kita bahas, sudah sampai 6 cabang yang besar-besar. Nanti kan ada rantingnya. Nah, yang ke-7 cabang iman yang juga besar adalah mahabbatullah wal bughdu wal hubbu fih. Ya. Cintanya kita kepada Allah, kemudian marah karena Allah, cinta kepada Allah dan cinta karena Allah. Itu bagian daripada iman. Nah, kita bicara cinta, Al-Quran jelaskan apa sih yang kita cintai. Apa yang kita cintai? Allah sebutkan dalam surat An-Nisa,
Zuyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatil muqantarati minad dhahab wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'am ya, wal harth. Yang kita cintai itu yang sudah disebutkan dalam Al-Quran. Yang kita cintai sudah disebutkan dalam Al-Quran. Kita boleh mencintai itu semua, tapi jangan sampai cinta kita kepada yang itu melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, Allah hiasi buat manusia hubbus syahawat, cinta yang enak-enak. Boleh enggak? Boleh, Pak. Boleh. Tetapi jangan sampai melanggar aturan Allah dan Rasulnya ketika kita mencintai yang disebutkan berikut ini. Pertama, minan nisa. Kita laki-laki cinta kepada perempuan itu adalah sunnatullah. Itu adalah fitrah dari Allah. Jangan dipangkas seperti sebagian orang yang tidak boleh nikah. Tokoh-tokoh mereka tidak boleh nikah. Akhirnya apa yang terjadi? Kejahatan seksual begitu luar biasa. Anak-anak kecil jadi korban, ya, kemudian perempuan menjadi korban, jamaah mereka jadi korban. Nah, disitulah cinta kita kepada Allah harus diutamakan. Artinya kalau kita cinta kepada perempuan dan cinta kepada laki-laki, ibu-ibu, itu fitrah dan itu tidak tercela, itu bagus dan itu sunnatullah. Kalau ada laki-laki tidak cinta pada perempuan, itu laki-lakinya perlu dibawa ke dokter. Kenapa laki-laki kok cinta laki-laki? Jadi, kemudian kalau ada perempuan tidak cinta dengan laki-laki, itu juga perlu diperiksa. Kenapa kok perempuan cinta sesama perempuannya? Nah, dalam artian tentunya hubungan kekeluargaan dan kemanusiaan. Nah, cinta kita pada wanita laki-laki tidak boleh lebih dari 4 kalaupun itu mampu dan situasi dan kondisinya memang membutuhkan. Tapi kalau tidak, Allah jelaskan, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Ya. Jadi kalau kita tidak bisa berbuat adil, tidak mampu memberikan berbagai macam fasilitas yang diperlukan dalam itu, kita tidak boleh. Fawahidatan, cukup satu saja. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan, dia tidak pernah nikah dengan istri yang kedua kecuali istri pertama sudah meninggal. Itu Rasulullah telah menyentuhkan. Hari ini saya lihat ada acara peringatan Maulid nih. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak, ibu dan bapak-bapak campur. Itu kan contoh kita harus cinta pada Nabi kita, cinta kepada Allah. Artinya kita mengikuti ajarannya. Kalau kita cinta kepada istri kita, ya kita mau menuruti apa yang dia mau, apa yang dia inginkan. Kalau ada seorang laki-laki cinta pada seorang wanita, pada istrinya, kemudian dia tidak mau menuruti apa yang mau istrinya, ya nggak cinta namanya. Demikian pula sebaliknya. Jadi kalau wanita cinta pada suami, ya harus ikut apa kata suaminya, itu bentuk cinta. Nah, cinta kepada Allah, bentuk cinta kita kepada Allah adalah kita menuruti perintah-perintahnya. Nah, kalau sudah bicara cinta, yang pertama Allah sebutkan adalah lawan jenis. Karena memang ya kita punya rumah besar, punya kendaraan mewah, punya uang banyak, kalau nggak ada istri mau apa? Apalagi orang kayak kita nih, nggak bisa ngapa-ngapain nggak ada istri. Bener Pak, masak air gosong pancinya, ya, goreng ikan angus ikannya, ya, luar biasa tuh, subhanallah.
Nah, disitulah cinta kita kepada perempuan, pada wanita, jangan melebihi batas ketentuan Allah. Kalaupun tadi memang dia membutuhkan secara darurat, silakan 2, silakan 3, silakan 4, silakan. Tapi kalau tidak, ya jangan maksa-maksain. Itu yang pertama. Yang kedua, kita cinta pada perempuan, ada prosedurnya, ada aturannya. Kalau kita cinta lewat prosedur, lewat aturan, lewat tata tertib, maka akan melahirkan rumah tangga yang sakinah fiha mawaddah. Orang yang nikah kayak zaman dulu, Pak, kan kita sekarang mah anak-anak kalau bicara seperti kayak dulu suka mengolok-olok kita kayak zaman Siti Nurbaya aja, Pak. Terus yang paling membuat kita tidak enak tuh kayak beli kucing dalam karung aja, Pak, gitu. Zaman teknologi, nikah masih dijodohkan. Nah, itu kadang-kadang di zaman sekarang kayak gitu. Padahal kalau anak-anak nggak tahu, calon dia tuh nggak tahu, yang tahu bapak dan ibunya. Kalau anak-anak kan taunya kalau di jalan ada yang laki-laki nih, kalau ada perempuan cantik, itu cakep tuh. Padahal cantik itu relatif kan. Dan yang tahu betul calon anak laki-laki bapak adalah bapak. Yang tahu betul calon anak perempuan bapak ya bapak dan ibunya. Cuman kan sekarang tadi hanya ketemu di jalan, ketemu di tempat belajar, apalagi sekarang nih Mendikbud mengeluarkan permen luar biasa. Itu arah-arahnya adalah menuju kebebasan seks. Itu kan bukan main. Makanya Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, NU, Persis, semuanya rame-rame menolak Permendikbud tersebut, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kan hancur-hancuran nanti. Nah, kalau sudah mendapatkan itu tanpa nikah, nanti nggak mau ada nikah. Kalau dia memang nikah, kalau orang-orang yang begitu kan rata-rata nggak mau punya anak, Pak. Orang yang berhubungan di luar nikah nggak mau punya anak, karena dia juga fitrahnya, nuraninya pada saat tertentu sadar, anak saya nanti nggak jelas gitu. Begitu bahasanya dia. Anak dia nggak jelas, makanya dia sebenarnya nuraninya nggak mau. Cuman setan lebih galak. Setan lebih kuat mendorong arusnya buat dia. Hanya na'udzubillah, apalagi dipermendikbudkan, dibolehkan, dilegalkan, musibah, bencana. Dan ini perempuan, kita cinta pada perempuan, tapi ada law-nya, ada aturannya. Jadi jangan sembarang cinta kepada perempuan. Nah, itu kalau udah cinta kita kepada perempuan dengan aturan, dengan tata tertib, namanya cinta kita kepada perempuan tidak melebihi cinta kita kepada Allah. Kenapa? Karena aturannya Allah yang atur. Cinta kepada Allah ya cinta. Nah, cinta kepada perempuan cinta, tapi jangan sampai menabrak tentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi fitrah. Makanya sama anak-anak kita bilang, nah, Bapak tidak pernah melarang kalian kenal perempuan yang laki-laki. Tapi ingat ya, pertama usia kamu belum waktunya. Yang kedua, persiapan kamu belum ada. Duit belum punya kamu, ilmu baru sedikit banget. Yang ketiga, nanti kalau memang kamu tidak bisa mencarikan, tidak bisa mencari sendiri, ya Bapak carikan, jangan khawatir. Udah ada kok calonnya banyak banget. Ada pondok pesantren khusus perempuan sampai ribuan santri. Kenapa kamu repot-repot nyari-nyari di jalan yang nggak jelas nanti? Jadi Bapak sangat mendukung kalau kamu kenal perempuan, karena kamu laki-laki. Kalau kamu udah dewasa nggak kenal perempuan, nanti ribet Bapak. Ya, jangan khawatir. Kalau kamu kenal sendiri boleh, nanti kasih aja alamatnya sama Bapak. Siapa nanti? Tapi nggak boleh berhubungan intens, nggak boleh. Kenal doang, boleh. Nanti kasih tahu, kayaknya cakep tuh yang belah sono, boleh. Nanti kita lihat. Kan ada nanti tahapannya, ada ta'aruf ya. Kenalan dulu kita. Ya kenalan kan bukan basa-basi, kenalan serius Pak, dari 4 dimensi. Pertama, bisa diajak kondangan apa enggak? Gitu kan? Bisa diajak kondangan kan nih?
Ya jangan sampai beritanya istri mana? Di pojokan. Ya itu istri saya. Pede li jamaliha. Bisa nggak diajak kondangan bahasanya? Yang kedua, lima liha. Ada nggak dia? Sebatas rumahnya lah. Kalau kaya barangkali keren, batas rumah. Ada nggak rumahnya jelas? Yang ketiga, li nasabiha, keturunannya kita baca keturunannya. Min ayyan anwa, dari semua sisi dibaca. Nah yang berikutnya, li diniha, kepada agamanya. Fazfar bitatid din, itu adalah cinta kita kepada Rasul terkait dengan perempuan. Begitu ya nak, begitu. Jadi kalau nanti mau nikah, lihat kayak gini. Nah yang perempuan juga begitu. Kalau perempuan mah idza atak murajulun dzudinin fazawijhu. Kalau ada laki-laki disiplin agama datang ke rumah kita minta anak kita yang perempuan, nggak usah besok. Ya kan dia datang juga udah tahu anak kita udah gede. Ya. Dia datang anak kita tahu udah besar. Kalau datang seorang bapak-bapak membawa anak laki-lakinya, ya, emang berdisiplin agamanya, nggak usah tanya kerja di mana. Orang yang disiplin agama pasti berusaha membahagiakan istri, karena bagiannya perintah agama. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, kata Nabi, kata Al-Quran, ya wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaul istrimu dengan sebaik-baiknya. Begitu. Subhanallah, itu bicara cinta kita kepada yang pertama dalam Al-Quran. Ya kalau bicara ini terus kagak habis-habis, banyak benar. Minan nisa wal banin, yang kedua kita cinta kepada anak-anak. Tadi nanti cinta kepada perempuan, jangan ada pergaulan bebas sesama yang muda. Kalau masih pada muda bergaul bebas, kan harus negatif dan positif itu. Laki-laki harus sedang kuat-kuatnya, harus listriknya tegangan tinggi. Mana bisa mau tertahan kalau dia bergesek tanpa aturan? Ya kebakar pastinya, pasti kebakar. Tapi kalau dengan aturan jadi lampu, jadi mic, ya, jadi apa? Mobil, enak. Kenapa? Diatur, ditata sedemikian rupa, itu harus negatif dan positif. Tapi kalau main tabrak-tabrak, kebakar nih, satu kampung kebakar. Itulah satu perjalanan yang nantinya 60 tahun dibakar di awal-awal perjalanan hidupnya perempuan. Al-banin, cinta pada anak adalah bagian daripada fitrah dan ketentuan dari Allah. Gimana cinta sama anak? Ayo tahapan-tahapannya dilewati. Jangan maunya sendiri. Gimana cinta sama anak? Nah, kita punya anak, muru auladakum bis-salati li sab'in wa wadribuhum li ashrin wa farriquhum. Ini kalau cinta sama anak harus pegang ini. Ini Nabi dan Allah dan Rasulnya telah memberikan batasan kita cinta sama anak. Pertama, kita cinta sama anak adalah fitrah, dan itu adalah kewajiban orang tua cinta pada anak-anaknya. Cinta pada anak, tapi cinta yang sudah dengan aturan. Kalau cintanya lebih kepada anaknya dan kepada cinta kepada Allah dan aturannya, maka itu adalah yang tidak boleh. Gimana kita cinta sama anak? Ya kalau udah usia 7 tahun perintahkan untuk belajar sholat. Cuman mereka kan memang harus dengan iming-iming. Kalau bahasa kita dengan pahala. Kalau mereka kan nggak ngerti pahala. Azan nak, nanti bapak kasih 10.000 buat beli es krim. Mau dia? Mau. Terus kayak zaman orang tua kita dulu, malam Jumat dikumpulin makan nasi uduk, tapi baca Yasin, dibaca surat Al-Kahfi. Nah di usia 7 tahun jangan dibiarkan terus. Jangan tanya udah makan apa belum. Jangan itu pasti dia fitrah. Karena kalau lapar pasti makan, kalau haus pasti minum, tapi sholat belum. Terus sholat belum nak, zuhurna, asarna, maghribna, terus sampai bahkan di kuliah pun mereka tidak boleh dibiarkan tanpa ditanya udah sholat apa belum. Karena bicara sholat itu bukan pekerjaan gampang kalau tidak dibiasakan.
Tapi kalau udah biasa, jangan sholat berjamaahnya, dia nggak sholat sekali berjamaah, rasanya kurang nyaman. Ini banin. Cinta pada anak adalah, ingat di usia 7 tahun sudah harus dilatih. Nah, kalau sampai 10 tahun, kata Nabi, kalau sampai 10 tahun belum juga lah bersolat, melaksanakan sholat, bisa sholat dengan baik, idrubuhum dorban ghair mubarrahin. Pukul anak itu, tapi pukulan yang tidak melukai. Cinta sama anak kan, kesianlah jangan dibangunin. Kesianlah, nggak apa-apa dia ngantuk. Nggak begitu dong Pak, itu namanya cinta yang nanti kebablasan. Akhirnya naudzubillah, yang harusnya kita menikmati anak kita yang soleh dan solehah, justru kita nangis di usia-usia di mana mereka remaja, karena nggak peduli dengan sholatnya. Padahal sholat itu kan sudah sama-sama kita tahu, aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Tegakkan sholat, karena sholat yang tegak kuat dalam pribadi masing-masing, dia akan mencegah orang yang melakukannya dari perbuatan yang memalukan, perbuatan yang keji, perbuatan yang jahat, akan terjaga. Tapi kalau sholatnya cuman kalau sholatnya tidak disiplin, dia bisa terpleset. Kan fawailul lil musallin, cilaka buat orang-orang yang sholat, alladzina an sholatim sahun, yang meremehkan sholatnya. Nah, di situ dari kapan? Dari mulai 7 tahun. Ayo, kalau anak kemarin udah kadongan pada gede, ada cucu Pak. Kalau anak kadongan pada nikah nih, kita kemarin belum, jadi cucu kan anak kita juga. Ayo anak cucu kita giring, terus kita motivasi, bahkan dengan upah itu tadi. Azan 5.000, kalau sekarang ke es krim azan 5.000. Kalau dulu 100 perak, 200 perak. Begitu memang, karena ada pahala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa orang yang melakukan perbuatan kebaikan sekecil biji bayam, biji sawi, dia akan mendapatkan pahala, akan mendapatkan upahnya. Nah, di situ buat anak kecil mah azan belum tahu pahala. Ayo, nih azan. Ya kita kan udah bisa azan. Saya mah paling jarang jual amat azan. Dulu kecil. Kalau ada anak kecil bisa suaranya bagus, suruh azan nih. Azan. Kenapa? Karena buat regenerasi pula, ya, supaya nanti kita punya generasi yang bisa menggantikan kita secara cepat. Cinta kepada anak-anak. Nah, dua rekomendasi kemudian pada usia 10 tahun itu dipisahkan dia dari kita. Farikuhum, pisahkan dari kita. Jangan dimanjakan terus. Nah, bisa berarti pisah tempat tidurnya, itu iya. Pastinya usia 10 tahun masih tidur satu kasur sama bapak emaknya kan nggak mungkin. Pisahkan dalam artian bisa kamarnya. Yang kedua, bisa juga pisah dalam kehidupan hariannya. Dicoba, dilatih, dipisah. Kenapa? Karena nanti dia akan kita tinggalkan, bukan sama kita terus. Supaya dia bisa mandiri. Kalau anak yang terus menerus sama bapak dan ibunya, sudah batas dipisahkan, nanti nggak bisa mandiri. Sepatu terus emaknya yang nyuciin, udah SMP. Sepatu terus ibunya yang mencucikan, sudah SMA. Kenapa? Karena salah kita tidak ikut terlampau cinta sama anak. Salah cintanya sama anak, melebihi cinta dia kepada Allah dari kalau Allah ya, kalau sudah Allah bilang ya udah. Nah, cinta kita sama anak, ayo cintai mereka, sayangi mereka, tapi jangan sampai salah menyayangi mereka. Kalau sudah kadongan dia anak sudah pada selesai, dicucu, diarahkan, ayo jangan sampai terlambat, jangan sampai masih salah lagi kita. Ya kita pada punya cucu kita jangan sampai, ya, karena nanti kita akan terus bersalah. Kita tidak akan mendapat cucuran rahmat dan tidak akan mendapat iringan doa. Nah, Masya Allah, anak-anak sudah kita pisahkan dalam artian tadi, pisahkan kamar, pisahkan juga pola-pola kehidupannya. Nah, yang bisa mencoba mereka membuat mandiri, ya boarding school, tamat SD, minimal tamat SMP. Usahakan mereka masukkan di asrama, karena kalau nggak di asrama mereka tidak bisa mandiri. Kalau di asrama otomatis terbawa. Kalau di rumah, ibu bapak bisa, alhamdulillah, cakep banget, keren banget, itu saya angkat tangan. Kalau seorang bapak dan ibu bisa mendidik anaknya, itu lebih bagus daripada diserahkan kepada pondok pesantren.
Nanti ibu bisa nggak mukul anaknya? Bangunin pagi kayak gini bisa nggak? Bisa, Bu? Bangunin pagi kayak gini anaknya bisa? Mau sholat subuh gitu bisa? Keren banget. Saya akan belajar dengan ibu ilmunya sama doanya, minta gimana anak-anak bisa bangun subuh on time, before subuh udah bangun. Nah, yang bisa itu adalah cuma asrama. Kalau di situasi kondisi seperti sekarang apalagi, ya. Sebab ke anak-anak adalah masa di mana akan meniru, akan melihat, akan mendengar, akan meniru. Nah, disitulah nanti masuk sebuah sistem kullu ma nara wa nasma wa nuhisbahu hadar. Semua yang kita lihat dan kita perlihatkan, semua yang kita dengar kita perdengarkan, dan semua yang kita rasa dan kita berikan rasa itu kepada mereka, itu adalah pendidikan, itu adalah pembentukan mentalitas mereka. Cinta sama anak, oke, itu adalah fitrah dan itu sunnatullah, dan itu adalah perintah dari Allah. Cintai mereka, cintai mereka, berikan mereka hak-haknya, berikan, tetapi jangan sampai melewati aturan. Kalau sudah melewati, maka cinta kita melebihi dengan kepada mereka ketimbang kepada Allah dan Rasul. Allah udah bilang perintahkan pisahkan. Ya, kalau bisa memang tidak dipisahkan dari ibunya. Bapaknya yang cari rizki, ibunya yang mendidik mereka di rumah. Karena al ummu hiyal madrasatul ula wal ummu hiyal madrasatul aula. Ibu adalah sekolah yang pertama dan ibu adalah sekolah pendidik yang utama. Wah, itu kayak anaknya Dr. Abdul Muhyiddin Abdul Fattah. 10 anaknya hafal Quran di rumahnya. Bersama siapa? Bersama ibunya. Wah, luar biasa. Itu yang Masya Allah. Wah, anaknya di kolong meja, di bangku ngambil angkat kaki, bercanda. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Itu ngomongnya, berantemnya sekali Quran yang keluar. Begitu. Nah, cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu seperti itu. Cinta pada anak, pisahkan mereka dalam usia awal, karena nanti kalau terlambat mengakar dia, kalau udah di SMA susah dia mau banyak mengikuti apa yang bapak arahkan dan ibu arahkan. Tapi kalau dari tamat SD 3 bulan nangis, 4 bulan nangis, satu semester nangis, biarkan dia menangis. Sekedar berpisah dari bapak, dari Rawapanjang kemana? Ke Jombang. Dari Rawapanjang kemana? Ke Padang. Dari Rawapanjang kemana? Sekedar ke Jawa Tengah untuk tinggal di sana, dan sekali-sekali masih bisa bapak tengok, dan ibu bapak bisa video call. Sekarang mah nggak ada. Kalau zaman dulu kan 6 tahun nggak ketemu sama sekali. Kalau sekarang bisa lihat video call, makanya mentalitasnya masih beda pula, ya. Karena memang masih cengeng pula, masih video call segala macam itu masih cengeng. Jadi sekali lagi mereka harus kita pisahkan karena mereka memang mau berpisah. Kita mau berpisah. Di saat sudah dia digembleng, masih ada umur panjang jumpa kita, Masya Allah, nikmat. Mengelihat udah dipoles, ibarat kursi, sudah dirapihkan, sudah dipernis dengan tampilan yang cantik, indahnya bukan main. Tapi kalau tidak dipoles, tidak diamplas, kursi itu bisa duduk di ruang tamu karena diamplas. Anak-anak itu perlu diamplas. Bapak sempat ngamplas. Bapak berangkat pagi pulang malam. Ibunya sibuk kadang-kadang, udah nggak bisa ngamplas. Ya udah kita titipkan sama kiai, sama para ulama, tolong anak saya diamplas, dipernis, biar nanti pulang udah Masya Allah indah. Ya kan bukan untuk kita juga, buat dia juga kan ke depan, supaya mereka menjadi mental baja. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah adalah bagian pada iman. Tapi cinta kita kepada yang kita sebutkan dua ini, wal banin, anak-anak, hati-hati.
Jangan sampai salah cinta kita. Kalau perlu dipukul, pukul Pak. Wadribhum li asyrin. Pukul. Maka di usia 10 tahun mah kita pukul, tapi pukulannya ghairu mubarrahin, pukulan yang tidak mulakai, dan ada anggota tubuh yang khusus dipukul. Tidak boleh sembarangan. Jangan pukul wajah. Semar apapun jangan pukul wajah. Jangan tonjok kepalanya semar apapun. Kalaupun terpaksa mukul, ambil rotan yang 8 in, 8 mili. 8 mili maksud saya. Ambil rotan yang 8 mili, potong setengah meter, itu siapkan buat pukulan di rumah. Siapa yang dipukul? Telapak tangan. Kalau terpaksa terlepas, pukul kakinya. Nauzubillah, jangan sampai pukul wajahnya, apalagi dadanya, kepalanya, nauzubillah. Apalagi kupingnya diangkat, ini parabola Pak. Parabola ini. Kalau nanti diangkat putus sarafnya, nauzubillah, dijual di pasar. Gak ada, spare partnya gak dijual. Ini cuma 2 dikasih oleh Allah, sepasang kiri dan kanan. Jangan sampai rusak, dijaga betul. Nah, itu luar biasa, Masya Allah. Cinta kita pada istri, kepada suami, kepada anak-anak adalah wajib. Tetapi jangan sampai cinta kita kepada istri dan anak, pada suami, mengalahkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Subuh, cinta kita kepada badan kita oke. Emang kenapa badan kita cinta? Ya kita mau tidur, apa lagi tidur kayak enak banget. Emang kenapa? Ya kita senang sama badan, biar ngajak tidur. Bangun, Allah bilang bangun sholat subuh. Cinta kepada Allah dan Rasulnya, iman itu. Jadi iman kita, ada pahala kita cintai istri kita, ada pahala kita cintai suami kita, ada pahalanya kita mencintai anak-anak kita, dan ada pahalanya kita mencintai anak-anak kita, tapi dalam batas, dalam koridor. Yang berikutnya di Al-Quran ini, di surat An-Nisa, minan nisa wal bani wal qanatiril muqantarah. Wal qanatiril muqantarah itu adalah perhiasan dunia selain istri dan anak tadi. Yang 2 ini kan yang paling inti Pak. Bapak punya rumah besar, nggak punya istri, mau apa? Ngapain? Bapak punya istri, ya, terus nggak punya rumah besar, masih bisa nyaman, ya, subhanallah. Nah, yang berikutnya minal apa di al-qantar muqantar ini apa? Minal al-qanatir muqantara disebutkan pertama minaz zahab, punya emas. Cinta pada emas adalah fitrah dan ada pahalanya. Makanya emas dikelola pertambangannya. Artinya apa? Anak kita harus pandai dan pintar dan harus sekolah kalau ada duitnya di fakultas pertambangan, jurusan pertambangan apa? Emas. Itu adalah ada pahalanya, karena tidak mungkin kita bisa mencintai emas kalau kita tidak punya emas. Nah, emas ini dikasihkan oleh di semua negara ada emas, ya. Cuman dikit dan banyak ke kadarnya. Indonesia emasnya banyak benar. Di Bogor ada satu gunung emas, bahkan merembet ke pinggir-pinggirannya, Pongkor dan sekitarnya, Gunung Pongkor itu di Bogor. Masih satu wilayah dengan rawa panjang, makanya jalannya gak boleh ada yang rusak. Kita punya emas. Nah, begitu pesannya. Nah, cinta pada emas fitrah. Ibu cinta pada emas, ya jangan tanggung-tanggung, beli ulang di sini 20, ya Bu. Kan enak kalau manggil teman, apa kabar? Dari mana? Sini. Kan bunyi gitu. Gak apa-apa itu, gak apa-apa. Dan itu adalah bagian daripada iman kita. Benar kita cinta pada emas, tapi jangan berlebihan. Tapi juga harus ada tahu hak-hak emas. Berapa? 2,5 gram setiap tahun. Kalau sampai nisabnya wajib dikeluarkan zakatnya. Keluarkan, kata Allah, keluarkan zakatnya. Biar emas kamu itu nanti bisa mengajak kamu masuk surga. Begitu kan? Nah, ini dan kan rentetannya banyak bener tuh bicara emas. Ya kalau cinta emas, pertambangan emas dijaga, dikelola supaya istri punya emas di kanan, di sebelah kirinya, bisa punya emas di dadanya, ya, nggak punya emas di pinggangnya, punya emas di jari-jarinya, punya emas di di telinga, dan punya emas di atas mata kakinya, ya Bu, punya Bu.
Itu nggak apa? Itu fitrah, dan itu Al-Quran bilang begitu boleh, dan itu bagian daripada iman. Makanya nggak apa-apa. Nah, emas pesannya kan dahsyat, benar ini Pak. Ya, jadi kuasai pertambahan emas. Tentu pertambahan berikutnya. Sekarang ribut dunia ini gara-gara itu. Makanya pada rebutan Indonesia bagaimana rakyatnya dibuat tidur, bobok, nyenyak, dinina bobokkan dengan macam-macam supaya gunung-gunung emasnya bukan kita yang kelola. Luar biasa. Makanya kita bicara Quran, bicara hadis, bicara kitab kuning, memang bicara yang ditakutkan oleh para penjajah. Kenapa? Karena mereka nanti tidak bisa menikmati kekayaan kita punya. Nah, kita terus dibobokkan dengan macam-macam, ya, dengan mainan, dengan tontonan, dengan, ya Allah, anak-anak kita kadang-kadang sampai takut, ya Allah, anak-anak gimana ini, ya Allah, terus digiring supaya bisa nonton. Na'udzubillah. Nah, cinta kita kepada emas fitrah. Gak apa-apa Bu, Ibu punya gelang tadi 20 biji di sini, gak apa-apa. Ibu pakai ikat pinggang dari emas, nggak apa-apa Ibu. Kalau Bapak punya emas 2 kilo boleh Pak, tapi jangan dipakai, simpen aja di rumah buat persiapan. Kalau jalan-jalan kemana-mana bawa emasnya boleh. Subhanallah, subhanallah, zuyina linnas. Emang Allah udah kasih perhiasan itu, cuman perhiasan ada tempatnya, ada ukurannya, kan begitu. Ya kalau memakai emas di kuping itu apa sekilo kan kagak mungkin ya Bu. Nggak mungkin emas digantung di 1 kilo. Yang wajar lah hiasan di kuping mah gitu. Bapak boleh punya emas 10 kilo, simpan aja. Sewaktu-waktu berangkat haji besok tahun umur 50 mah kita berangkat haji, jual emasnya. Jual emasnya. Berangkat haji berdua lah, pakai fasilitas yang plus. Nah, nikmatilah hidup. Bapak bekerja sama istri dari usia 25 tahun bareng-bareng. Gitu 25 tahun udah berangkat haji malah. Kita bayar yang super aja, kita bayar yang super. Tahun ini bisa berangkat tahun ini. Nah, mudah-mudahan tahun besok ini, tahun ini tidak tertunda lagi haji, dia kelihatannya mengarah bisa berangkat tahun ini. Karena 2 tahun tertunda gitu. Minaz zahabi wal fiddah, emas. Perak. Ibu Bapak punya perak yang banyak. Masya Allah. Mobil warna hitam dilapisi perak, bukan yang cakepnya. Masjid Bapak jendelanya kasih perak semua, boleh, boleh, ya. Silakan. Masya Allah, jendelanya lapisin perak, luar biasa tuh masjid. Kalau nggak salah di daerah Indramayu apa mana itu, saya kemarin ada yang posting, ada seorang kaya bangun masjid semuanya apa namanya lapisannya luar biasa, emas dan perak. Masya Allah, saya bilang orang kaya nih, ya. Cakep bener tuh masjid, musola apa masjid begitu. Nah, ini adalah bagian yang harus kita juga cinta pada perak. Maknanya apa? Ya pertambangan peraknya kuasai. Jangan serahkan orang asing terus. Bukan tidak boleh Pak, kita kadang-kadang kan salah paham juga sama orang asing. Bukan tidak boleh, orang asing itu kan tamu. Tamu itu kan bawa berkah. Tamu itu jangan diusir, tamu suruh datang. Suruh datang tamu. Karena kalau kita datang nggak mungkin kita datang terus lenggang terus kan. Mesti kita datang, tangan kita mesti ada tentengannya. Tamu datang mesti bawa depisah. Gak mungkin orang Jepang datang ke Indonesia gak punya duit, gak mungkin. Gak mungkin. Makanya Malaysia, bagaimana caranya tamu datang sedemikian rupa? Bagaimana Mesir, mahasiswa seluruh dunia datang ke sana, gratis memang beasiswa. Tapi kan mereka makan dan minum dan sekolah apa namanya asrama punya, harus dia punya. Beasiswa di kampus tapi asrama nggak beasiswa. Makan ya beasiswa. Emang dia nggak makan? Kan makan. Kalau dia makan bawa uang kan. Kalau bawa uang kan mesti jajan kan. Ya nanti nasi uduknya ibu-ibu laku gitu loh. Jadi ekonomi terus tumbuh. Wah, luar biasa. Itu emas dan perak adalah pesan, dan itu perhiasan. Silakan cintai, kuasai mananya, ambil silakan, kumpulkan silakan. Tapi nanti kalau sudah sampai batas nisab, batas minimal, udah 1 tahun, keluarkan zakatnya. Itu cinta namanya pada emas, cinta yang benar.
Cinta pada perak, cinta yang benar, karena udah 1 tahun nisab sampai batas minimalnya kita keluarkan zakatnya, itu cinta. Cinta Allah, cinta kepada emas. Minazawal khailil musawamati, kemudian kendaraan Pak, khailil musawamah itu kendaraan. Makanya Bapak punya mobil bagus, boleh, nggak apa-apa, bagus dan besar gitu, biar satu anak cucu ke bawah semuanya, boleh, bagus ya. Ada pesan yang luar biasa kan, jadi nggak alergi selama sama kedulnya, nggak alergi. Dari mulai tadi istri, suami harus, anak-anak harus, kemudian kita punya perhiasan emas, perhiasan perak, dan kemudian kendaraan khailil musawwamah, itu kendaraan ya, kendaraan harus punya. Kalau di situ sih, kalau terjemahan dulu mah kuda yang memang dipelihara dengan sebaik-baiknya. Ada zaman dulu, kita tahun 70-an aja Citayam, orang-orang kaya masih pakai kuda, nggak ada yang pakai mobil dan motor tahun 70. Bapaknya kakeknya wali kota tuh, wali kota Depok, Bapak Haji Abi namanya, itu dari stasiun Citayam kalau dia ke rumah keluarganya di daerah Kampung Sawah sana, itu bawa kuda. Wah, kudanya cakapan, putih gemuk, bangga betul, nyebrang di sungai atik, tak, wah, luar biasa. Nah, itu punya kendaraan mewah, boleh, itu hiasan, tapi nanti ya, hati-hati juga, tetap ada aturannya dari Allah. Yang berikutnya wal an'am, kita punya peternakan sapi, kambing, itu juga senang kita kalau lihat sapi besar, gemuk, banyak, senang kita. Nah, kita mampunya pulau apa? Indonesia banyak benar. Indonesia kan bukan rawa panjang. Indonesia adalah 17.500 pulaunya, belum terjamah semua. Lautnya luar biasa, Masya Allah. Itu nanti bicara cinta kepada peternakan fitrah, dan itu nggak apa-apa. Malah harus kita cinta pada peternakan. An'am, apa an'am itu? Onta, sapi, kerbau, kambing, kijang yang halal itu. Ayo pelihara itu yang banyak. Kalau punya sapi kan merembet, punya sapi, punya susu, punya kulit, punya apa lagi? Punya daging, dan punya pupuk yang tidak bermasalah. Pupuk organik, beras organik mahal Pak, mahal. Beras organik itu mahal. Kenapa? Ya pupuknya pupuk organik. Yang terakhir wal hars. Wal hars apa? Hars adalah kita cinta kepada kebun, pada ladang, pada sawah. Ya kita cinta, oke, bagus. Karena lahan itu jangan sampai kelepas dari tangan bangsa Indonesia kepada orang-orang asing. Cinta itu tanah air, begitu. Cinta itu adalah negara kita. Cinta kita jaga. Kita jaga, jangan terus dibiarkan, diambilin, digadaikan. Akhirnya banyak lahan yang tidak terkelola dengan baik. Seperti apa? Seperti depan perumahan Atsiri Permai itu ada tanah kosong kan? Di perumahan komplek pertanian itu. Depannya kan ada tanah kosong tuh, yang sekarang habis dikorekin sama orang tanahnya. Ya, backupnya pakai baju seragam. Kirim diambilin. Allah Akbar, itu tanah dulu tanah punya Belanda. Itu pohon karet kan, dari Bogor sampai Jakarta sebelah kanan Citayam itu, sebelah sana itu pohon karet semuanya. Makanya stasiun Citayam itu masih ada tanah pertanian, itu tanah Belanda sebagian. Nah, seperti kawasan Subang itu tanah pernah digadaikan oleh Belanda selama 300 tahun sama Inggris. Bicaranya wal hars adalah cinta kepada kebun. Ibu punya kebun jangan cuma 100 meter Bu. Bapak bilang Pak tambah lagi kebunnya, tambah lagi kebunnya. Karena bicara lahan adalah bicara untuk usaha-usaha yang keren. Mana bisa kita membuka peternakan sapi selama 1000 ekor kalau hanya cuma 200 meter, kan nggak bisa. Harus 1 pulau, 2 pulau gitu, 2 pulau kita punya. Pulau sapi, yang satunya pulau kerbau, yang satu pulau kambing, 3 pulau. Bukan ada keren bener. Nah, ini cinta kepada Allah dan Rasulnya, jangan sampai melebihi cinta kita, ya. Jangan sampai lebih rendah cinta kita kepadanya ketimbang kepada yang kita sebutkan tadi. Karena memang fitrah kita lawan jenis, kita cinta fitrah, benar, nggak salah. Cinta kepada
anak-anak fitrah, cinta kepada emas fitrah, cinta kepada perak fitrah, itu nggak apa-apa. Cinta kepada kendaraan nggak apa-apa, cinta kepada hewan ternak fitrah, dan cinta kepada kebun, taman indah sangat luar biasa. Ya, kalau kita punya taman di Rawa Panjang 2000 meter, 3000 meter kan menjadi tempat wisata anak-anak, nggak gratis, Pak. Kalau dengan perawatan dan perawatannya nggak gratis, pasti itu ada biaya operasional dan bisa jadi income buat Rawa Panjang pula kan. Nah, itu terkait dengan Syu'abul Iman yang ke-7 dan ke-8 ya. 7 ke 8, cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul, itu bagian pada cabang-cabang iman. Kalau kita tidak cinta, ya iman kita dipertanyakan. Kalau tidak cinta pada Rasul, iman kita dipertanyakan. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan dipersilakan, kalau tidak ada kita tutup. Udah jam 5:30, bapak-bapak mau olahraga, mau nanam pohon pisang. Ya, alhamdulillah, baik. Kalau sudah tidak ada, kita tutup pertemuan kita dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian dengan doa kafatul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.